Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Agung Nasrullah Saputro selaku tutor Bahasa Indonesia Universitas Terbuka, serta rekan-rekan sekalian yang menikmati. Puji dan syukur atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya Allah saya pada hari ini bisa mempresentasikan topik mengenai COVID-19. Pada hari ini saya akan menyampaikan topik yang berjudul penyebaran dan dampak COVID-19. Sebelum saya menjelaskan tentang penyebaran dan dampak COVID-19, terlebih dahulu sebaiknya kita mengetahui pengertian dari COVID-19 tersebut. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019, yang kemudian berimigrasi dan mewabah ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Akibat dari penyebarannya yang cukup masif tersebut, akhirnya pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia World Health Organization atau WHO menetapkan penyebaran COVID-19 sebagai pandemi. Kasus pertama di Indonesia diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Presiden pada hari Senin 2 Maret 2020. Kasus pertama yang terpapar COVID-19 tersebut adalah seorang ibu yang berusia 64 tahun dan anaknya yang berusia 31 tahun, warga Depok, Jawa Barat, akibat kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia. Seiring berjalannya waktu sehingga kasus infeksi COVID-19 terus bertambah. Kemudian COVID-19 juga berasal dari hewan ke manusia. Setelah itu diketahui juga bahwa infeksi ini juga bisa menular dari manusia ke manusia. Penularannya bisa melalui cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, tidak sengaja terkena ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Yang kedua, memegang mulut, hidung, ataupun mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena droplet penderita COVID-19. Contohnya seperti uang dan gagang pintu. Dan yang terakhir, kontak dekat dengan penderita COVID-19 tanpa menggunakan masker. Gejala awal COVID-19 dapat menyerupai gejala flu, yaitu demam, yakni suhu tubuh lebih dari 38 derajat, pilek, batuk kering, tenggorokan sakit, sakit kepala, sesak napas, dan hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau. Setelah itu gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Dampak COVID-19 untuk masyarakat adalah sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Misalnya pemerintah yang membuat kebijakan lockdown agar warganya tidak keluar rumah. Kemudian ketika keluar rumah harus selalu memakai masker, menjaga jarak 1 meter, dan juga sering mencuci tangan pakai sabun. Kebiasaan baru ini harus diterapkan guna mengurangi penyebaran dari COVID-19. Selanjutnya, tidak hanya berdampak bagi kehidupan masyarakat, COVID-19 juga berdampak pada ekonomi setiap negara, berdampak pada pendidikan, pekerjaan, politik, serta hukum suatu negara. Lumpuhnya semua aktivitas membuat dampak yang sangat besar untuk semua masyarakat baik di Indonesia maupun di luar negeri. Pengobatan dan pencegahan COVID-19 yang dapat dilakukan antara lain merujuk pasien COVID-19 dengan gejala berat untuk menjalani perawatan di rumah sakit, meminum obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai dengan kondisi. Pasien COVID-19 dianjurkan untuk melakukan isolasi dan istirahat yang cukup, menganjurkan pasien untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh, menerapkan physical distancing atau hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit, seperti menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Jangan keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak, menggunakan masker saat di tempat umum, sering mencuci tangan dengan air sabun atau hand sanitizer, dan hindari menyentuh wajah, hidung, mulut, dan saat tangan dalam keadaan kotor atau belum dicuci. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat dan meminum vitamin, menutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah, hindari menyentuh hewan atau unggas liar, menjaga sirkulasi dan kebersihan udara di dalam lingkungan sekitar maupun di dalam rumah. Demikianlah uraian yang dapat saya sampaikan mengenai COVID-19. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.